social English ya. Jadi kalau tadi itu akademik ya. Nah, ini social English ya. Jadi social Yeah. English itu mestinya lebih gampang karena sehari-hari. Ya, ini tentang hubungan manusia. Ya, the man who lives next to me, jadi pria yang tinggal di dekat rumah saya atau tetangga eh, saya sedikit jengkel dengan dia karena dia telah tinggal dengan saya selama 5 tahun, tetapi dia nggak pernah ngomong sama saya, tidak pernah menyapa, tidak pernah ngomong lebih dari 3 atau 4 kali. Ya, nah, Ah, kadang saya pernah mencoba untuk ramah terhadapnya, tapi dia sepertinya cuek aja. Ya. Nah, jadi di cuek. sini Mister menggunakan translation yang bebas ya. Jadi bukan translation secara kata per kata ya, tapi translation mungkin langsung dari artinya ya, mungkin dari frase per frase aja, ya. Hmm. Okay, so can you read this and then translate, please? Ya, bisa. Yes, Bentar. please. The man who lives next to me is moving. I can say that I'm too upset about it. He lived next to me for almost 5 years, but I don't think he's spoken to me more than 3 or 4 times. Sometimes I wave to him in the morning and he doesn't even wave back. Yeah, okay. And the meaning, please. Seorang pria yang tinggal di seorang pria tetangga saya telah pindah rumah. Yeah. Saya tidak bisa jika saya bilang saya sedih tentang itu. Tapi Jengkel. Apa itu jengkel. jengkel? Dia tinggal Oh, di sorry. Iya, bisa. Konteksnya gini bisa. Ya, jadi dia pindah rumah, tapi saya nggak terlalu pusing ya. Saya nggak terlalu sedih ya. Gitu. Bisa juga. Oke. Next, please. dia tinggal di depan saya, Di samping saya, next to samping. samping saya ya, hampir for all Hampir untuk 5 tahun. hampir 5 tahun ya. Ya. Tapi saya berpikir tidak pernah berbicara pada saya lebih dari 3 atau 4 kali. Ya. Tetapi sometimes apa? Ya. Sometimes lupa. Jadi kadang saya melambaikan tangan ke dia, tapi dia cuek saja. Ya. Gitu. Hari dan dia tidak Membalas. bahkan dia tidak membalas apa namanya? Membalas Balas salam saya. salam saya. Iya. Ya. Ya, ya. Jadi tetangga saya namanya Stacy, orangnya luar biasa. Kamu Ah, nggak akan percaya kalau saya ceritain hal ini ya. Jadi dia bisa membuat segalanya itu beres. Ya, beres dan beres. Ya, jadi bayangkan dia bekerja di sebuah perusahaan yang besar di tengah kota dan kerjanya sampai lembur-lembur ya. Kerjanya sampai lembur-lembur. Tapi dia juga masih sempat menjadi ini relawan dan ah, dan rumahnya betul-betul bersih, betul-betul tanpa noda, betul-betul dia rapi dan membersihkan rumahnya. Ya, saya nggak habis pikir ya, kok bisa dia bisa mengatur waktunya sebaik mungkin sehingga semuanya bisa beres. Gitu. Ya, gitu. Oke, read and explain please. My neighbor Stacy is incredible. Tetangga saya Stacy sangat luar biasa. Kamu tidak akan percaya Apa yang dia telah lakukan untuk membereskan semuanya itu.
Apa yang telah dia lakukan untuk membereskan semua itu? Dia bekerja di sebuah perusahaan besar di tengah kota. Oh ya, dia bekerja di perusahaan besar di tengah kota. Dan dia bekerja sampai dengan sangat lembur-lembur. sampai lembur ya. Iya. Dia juga relawan dari relawan waktu hari Sabtu Minggu. Hari Sabtu Minggu atau weekend. To top it off itu apa? Yang lebih mengherankan lagi. Oh ya, yang lebih mengherankan lagi, rumahnya bersih sekali. Sangat bersih sekali. Iya. Jujur saya tidak tahu di mana dia dapat menemukan waktunya. Iya. Oke. So what does it mean ya? So it means adalah seseorang yang bisa mengatur waktu dengan baik dan mengatur segalanya sehingga segalanya berjalan dengan baik. Ya, gitu. Ya, jadi nanti Leo juga harus bisa seperti ini ya, seperti Stacy ya. Ya. Jadi meskipun banyak pekerjaan, tetapi semuanya bisa beres. Nah, itu bukan tergantung dari banyaknya pekerjaan sebenarnya ya, tapi tergantung dari kitanya pinter-pinter mengatur segalanya itu ya. Ya, jadi remember bukan tergantung dari banyaknya pekerjaan ya. Bahkan kalau dikasih pekerjaan sedikit pun kalau kita nggak terampil, nggak pinter, nggak rajin, tetap nggak beres ya. Nah, tetapi Leo dikasih pekerjaan banyak pun, kalau memang kamu itu kreatif, rajin, bisa mengatur waktu, ya semuanya bisa beres gitu. Ya. Jadi, for example, your parents misalnya. Your parents pada waktu kecil, umur 10 tahun, 5 tahun, atau 15 tahun, ya mungkin nggak bisa apa-apa, ya kan? Iya. Iya kan? Ya cuma belajar, kerjain tugas, makan, mandi, tidur. Nah, tapi ketika usianya 35 tahun, 30 tahun, atau mungkin 40 tahun, ya ternyata bisa melakukan banyak hal ya. Ya, jadi bisa selain bisa mengurus diri sendiri, juga bisa mengurus children, juga bisa cari uang, juga bisa kerja, juga bisa merawat rumah, betul nggak? Is that right or not? Iya. Iya kan? Iya kan? Iya. Ya, kalau dipikir itu teknik yang luar biasa atau enggak kalau dipikir? Iya, teknik biasa. Iya, jadi bagaimana seseorang ya, misalnya parents saja nggak usah jauh-jauh tetangga ya. Bagaimana parents itu bisa mengatur rumah tangga ya, ya meskipun tidak sempurna ya, bisa mengatur houses supaya tetap bersih, tetap ada makanan, anak-anak bisa tetap sekolah, nggak sampai sakit, dan juga bisa cari pekerjaan dan cari uang, betul nggak? Ya, nah termasuk merawat diri sendiri, take care of themselves ya, bisa merawat diri sendiri supaya tetap sehat, ya. Nah itu adalah keterampilan yang harus dilatih ya from the very beginning ya, Leo. Iya. Ya, jadi itu bukan luar biasa, orangnya sama sih. Bahkan makin tua kan makin tidak kuat ya dibandingkan yang muda ya kan. Nah, tapi kok malah bisa melakukan banyak hal ya. Nah, itu perlu dilatih. Itu bukan masalah semua orang bisa, cuman ada orang yang mau melatih, praktis dirinya sendiri. Ada orang yang takut, khawatir, merasa dirinya nggak bisa dan malas gitu ya. Nah, ya jadi kuncinya tidak boleh malas, disiplin, sama percaya saya bisa gitu ya. Nah, nantinya semakin hari semakin latihan terus kan terbiasa. Ya, banyak hal yang bisa kamu lakukan. Ya, banyak hal, many things that we can do. Ya, meskipun kita setiap orang punya jumlah jam yang sama. How many hours do we have? 24 hours. Nah, tiap orang punya 24 hours, ya kan? Sama kan? You have 24 hours, we have 24 hours ya. Tapi ada orang yang bisa melakukan banyak hal ya dalam 24 hours. Tapi ada juga yang dalam 24 hours nggak menghasilkan apa-apa. Nah, pernah kan kamu lihat orang yang mungkin dia ini bukan orang yang sakit ya, bukan orang sakit, bukan orang disable bukan ya, tapi orang yang normal aja ya.
Ya, bahkan disable pun bisa melakukan banyak hal. Nah, ini orang normal aja ada yang bisa 24 hours bisa dapat banyak, ada yang 24 hours nggak ngapa-ngapain tidur-tiduran. Ya. Nah, itu ya. Nah, itu jadi itu kembali kamu harus latih, push yourself, dilatih sedemikian rupa, disiplin dan sebagainya rupa, sehingga kamu bisa melakukan banyak hal, berprestasi pada banyak hal, padahal waktumu sama, cuma 24 hours. Ya. Bisa juga merawat diri sendiri, tetap sehat dan sebagainya, tapi juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sana, gitu ya. Oke ya, ya, for example kayak Stacy gini ya. Ya. Nah, oke ya, seperti itu. Nah, kalau di kehidupan di foreign country, seperti di negara lain ya, di luar Indonesia, itu memang jauh lebih sulit ya di sana. Karena apa? Karena di sana tidak ada pembantu ya. Tidak ada sistem itu nggak ada, staff itu nggak ada. Ya. Nah, kalau di sini kamu ada nggak pembantu atau staff yang bantu di rumah atau di apa? Pernah ada nggak? Di sana nggak ada. Di sana nggak ada. Jadi everything you have to do it by yourself. Ah, Jadi mulai dari pergi kemana, kamu harus naik kendaraan umum sendiri. You have to use public transport. Mau beli apa ke grocery store, supermarket, segala macam, you have to do it by yourself. Ya. Nah, beda dengan di sini masih ada online, masih ada pembantu, masih ada staff, masih ada pegawai yang biaya jasanya nggak terlalu mahal, betul ya? Masih sanggup lah kita ya. Gitu. Tapi kamu kalau udah tinggal di foreign country, ya Singapura, Malaysia, Australia, Amerika, European, China, Hong Kong, itu nggak ada ini nggak ada kayak pembantu staff itu nggak ada. So you have to do it all by yourself. Ya, you know what I mean? yeah, I know. Ya, jadi makanya ketika di negara maju ada orang yang bisa seperti begini itu luar biasa. Ya, jadi pekerjaannya beres, bahkan sampai malam-malam dia kerja beres. Dari Saturday and Sunday weekends masih jadi relawan, tapi rumahnya bersih. Ya, jadi biasanya mereka yang sibuk, ya busy di tempat kerja itu rumahnya acak-acakan. Ya. Karena nggak sempat, nggak punya waktu ya, nggak terlalu capek gitu ya. Nah, tapi di sini dia bisa melakukan itu semuanya dan rumahnya tetap clean ya, tetap bersih. Nah, ya, oke ya seperti itu. Oke, next. Hmm. Ya, oke, coba kamu baca ini, Leo. I work for a market research company. We do research for companies that are planning to develop new products. I call people and ask them questions about products they are using now. Sometimes I invite people to come to meetings. We discuss plan for new products with them. It's pretty interesting work. I've been doing it for nearly 15 years now, and I've got no plan to change jobs. The things I really like about my job is to each month I'm working on something completely different, so it never gets boring.
Oke, finish ya. Ya. Oke ya, jadi saya bekerja untuk sebuah perusahaan riset pasar. Ya, kamu tahu namanya riset pasar? What does it mean? Or market research? Nanya apa kayak? Ya, jadi perusahaan riset pasar itu seperti perusahaan periklanan gitu loh ya. Jadi seperti perusahaan periklanan. Ya, oke. We do research for companies that are planning to develop new products. Ya, jadi perusahaan sebelum meluncurkan produk baru, dia akan research dulu. Do you know what it means by research? Do you know the meaning of search? Ya, Leo, suaranya nggak jelas. Mencari tahu. Ya, search adalah mencari tahu, mencari information. Ya, nah research ini artinya kamu melakukan penelitian. Ya, ya. Nah, research apa yang kamu pernah lakukan di rumah? Penelitian apa? Misalnya penelitian kucing. Nah, kucingnya di rumah. Tumbuhan. Ya, itu loh, itu research ya. Nah, tapi yang di sini, ya itu risetnya tentang bisnis. Bisnisnya. Ya, jadi misalnya sebelum perusahaan itu meluncurkan produk ya, misalnya produknya mobil ya, mobil baru sebelum dibikin mobilnya, maka dites pasar dulu. Kira-kira mobil ini bisa laku nggak? Ada yang beli nggak di pasaran gitu. Oke, you know what I mean? Ya. Apa? Oh, oke, listen to me ya, masa bisa ulang-ulang terus ini ya. Nah, research ya. Jadi misalnya game ya. Bikin game itu easy atau difficult? Game yang menarik itu. Difficult. Untuk Ya, nari orang main gamenya itu. Ya, jadi sebelum bikin game yang difficult, ini anggap aja gamenya agak complicated ya. Nah, kalau bikin game itu kan lama, mahal, perlu waktu dan biaya kan. Nah, sebelum itu yang mau bikin game ini dia research dulu, dia lihat kira-kira game saya ini ada yang beli nggak, laku nggak di sesama gamers itu, gitu loh. Itu namanya research, ya. Berarti di launch trailernya dulu. Sebelum sampai launch trailer, dia sudah kira-kira saya yakin kalau game saya ini bakal diterima oleh masyarakat. Karena apa? Karena bikinnya mahal sama lama gitu loh. Nah, tapi kalau bikinnya cepat sama murah, ya mungkin nggak perlu lama-lama research-nya. Nah, tapi kalau misalnya kamu mau sekolah ke United States, Amerika, sama kamu mau sekolah di Surabaya, kira-kira research-nya yang lama yang mana? Ya, yang di luar negeri itu. Iya, kenapa gitu? Why? Karena pertama biaya hidupnya. Ya, terus? Terus di sana sama siapa? Ya, terus juga sama tempatnya, pilihannya banyak, sama resikonya juga lebih besar ya toh? Gitu ya. Jadi perlu research yang lebih lama ya, lebih mendalam ya. Nah, compare dengan ketika kamu mau sekolahnya di seberang rumah atau di dekat rumah. Nah, ya nggak usah banyak mikir-mikir, langsung aja. Kalau duitnya cukup ya langsung masuk aja barangnya. Tapi kalau kamu mau going to school di US, jaraknya berapa ribu mil dari sini ya, jauh sekali ya. Berapa puluh ribu mil, kemudian atau ke Eropa, ke Jepang atau ke Taiwan. Nah, maka kamu perlu research yang lebih mendalam ya, pastikan kira-kira di sana betul-betul worth it atau enggak gitu ya. Ya, seperti itu ya. Sama perusahaan ketika mau meluncurkan produk atau barang atau sesuatu, kalau produk itu misalnya mahal bikinnya ya dia harus research dulu ya. Itu namanya market research ya. Oke, clear ya? Iya, clear. Ya, jadi kita melakukan research atau penelitian untuk perusahaan-perusahaan
yang akan mengembangkan produknya. Nah, kadang-kadang risetnya itu nggak dilakukan oleh kamu sendiri, tapi kamu minta bantuan orang lain, itu bisa juga. Leo? Ya. Ya, jadi misalnya kamu mau sekolah ke Europe atau ke US. US. Nah, kamu misalnya nggak punya waktu untuk research. Bisa nggak kamu tanya ke orang lain, terus orang lain itu misalnya kamu agent, misalnya education agent, bisa nggak kamu tanya ke dia? Enggak mungkin. Ya pasti bisa, karena dia kan menyediakan jasa pendidikan luar negeri. Oh iya. Ya, Ya. pernah nggak ketemu dengan agent, education agent? Enggak pernah. Your parents atau apa? Enggak pernah. Belum pernah ya, belum pernah ya. Dan nanti kalau kamu sudah lulus senior high school, mau masuk university, dan nanti your parents bisa menyekolahkan kamu keluar, maka kemungkinan besar akan dibantu sama educational agent, agen pendidikan. Ya, jadi agen pendidikan itu akan membuka kamu wawasan tentang kemungkinan untuk belajar di luar negeri, di foreign country gitu. Nah, mereka mendapatkan profit, ya, mendapatkan keuntungan kalau kamu join dengan kelompok dengan program mereka gitu. You know what I mean? Iya. Nah, seperti gitu. Nah, sama untuk companies juga sama, yang mau memasarkan produk ini dia bisa menggunakan pihak ketiga untuk melakukan research itu. Jadi dia nggak perlu melakukan risetnya sendiri gitu. Nah, si pria cowok yang ada dalam gambar itu adalah cowok yang bekerja pada market research company, gitu loh. Ya, jadi dia tugasnya adalah menyediakan informasi yang mau beli, informasi yang ditawarkan pada orang yang mau beli. Gitu. Kayak you know what I mean? Ya, seperti itu. Ya, oke. Coba kamu baca Inggrisnya, Mr. yang artikan dulu. I work for a tadi kan sudah dibaca. Ya, yang kalimat ketiga belum dijelaskan, kedua belum dijelaskan. Kalimat kedua. Ya. Oke, just read. I work for a market research company. We do research for companies that are planning to develop new products. Ya, kami bekerja, oke ya. Kami bekerja untuk perusahaan yang akan merencanakan mengembangkan produk mereka. Ayo gantian kamu Inggrisnya. Main base apa itu? Ya, ulangi lagi. Repeat please. I work for a market research company. Terus? We do research for companies that are planning to develop new products. Ya, oke, continue. I call people and ask them questions about products they are using now. Ya, jadi saya mengumpulkan informasi dengan menelpon orang-orang dan menanyakan mereka pakai produk merek apa. Yeah, sometimes I invite people to come to meetings. Ya, kadang saya mengundang mereka dalam rapat saya. We discuss plan for new product with them. Ya, kita berdiskusi perusahaan itu sebaiknya meluncurkan produk apa ya. It's pretty interesting work. Menurut saya pekerjaan ini menantang. I've been doing it for nearly 15 years now. Saya sudah melakukan ini hampir 15 tahun. And I've got no plans to change job. Ya, saya nggak kepikiran mau cari pekerjaan lain lagi. The thing I really like about this job is that each month I'm working on something completely different. So it never gets boring. Nah, kenapa saya suka pekerjaan ini? Karena tidak pernah sama ya, jadi selalu berubah-ubah ya. Jadi oke ya, clear ya.
Leo? Yeah, clear. Ya, oke ya, one more passage ya. Oke, second person, second professional sharing ya. Okay, so read in English, please. Leo? I have my own design company. It's very small, just me and 2 assistants. Ya, jadi saya punya perusahaan. Kalau tadi perusahaan konsultasi produk ya, ini perusahaan desain. You know design? Apa maksudnya desain? Yeah. Ya. Tahu. Desain itu apa sih desain? Desain itu kayak Merancang. ini rancangan. Ya, ya Rancangan rancangan ya. bangunan. Ya, kalau perancang bangunan namanya arsitek. Ya, kalau merancang bangunan itu namanya arsitek ya. Tapi merancang atau desain itu nggak harus bangunan ya. Kita bisa juga merancang pakaian, ya, merancang brosur, merancang games, merancang website. Nah, sekarang kamu merancang apa? Desain apa? Desain. Ya, sekarang kamu sedang mendesain apa? Gambar apa? Nggak ada. Nggak ada. Oh ya. Ya, kamu bisa juga mendesain masa depan saya bagaimana, my future. Bisa kan? Besok saya gimana, next year bagaimana, ya, next week bagaimana, nanti setelah lulus bagaimana. Bisa nggak seperti itu? Bisa, ya kan? Bisa. Perkara itu terjadi nggak terjadi, sesuai nggak sesuai, sesuai harapan atau enggak kan nggak jadi masalah, no problem kan. Yang penting kan kita punya fantasy ya, punya imagination, punya fantasi, punya impian. Ya, yang penting itu ya. Yeah. Okay, what's your dream now? Ya pokoknya itulah, pokoknya kamu punya dream ya. Ya. Iya. Ya, pokoknya kamu punya dream itu, semua orang harus punya dream ya, harus punya impian ya. Nah nanti tiap tahun, every year itu impian itu bisa berubah, nggak harus sama ya. Every year atau every time itu impian kita bisa nggak harus sama ya. Impian kita mungkin untuk minggu depan, untuk bulan depan, untuk tahun depan apa, dan untuk jangka panjang apa, itu bisa beda-beda. Itu simpan aja dalam pikiran dan hatimu ya. Just to keep it in your heart and in your mind ya. Nah, itu berarti juga desain ya, design your life, design your future ya. Ya Leo? Iya. Ya kan? Ya jangan sampai nggak punya desain ya, nggak punya desain kehidupan. Pokoknya aku bangun tidur makan tidur lagi, rekreasi sudah ya, bukan seperti gitu ya, enggak ya. Ya jadi kehidupan ini harus ada tujuannya, harus ada maknanya ya, untuk kemanusiaan dan lingkungannya. Oke, continue English-nya. I design brochures, advertisement for magazines, menus, and things like that. Ya, It's a ya, oke ya. Jadi tugas apa orang-orang di tempat saya itu cuma sedikit ya. Nah, ya kecil ya. Jadi pekerjaannya cuma saya sama 2 assistants ya. Nah, jadi memang untuk pekerjaannya sekarang ya, kamu mendirikan company atau apa ya, usaha atau organization, sekarang itu tidak perlu banyak orang, sedikit tapi betul-betul kerja ya. Nah, di sini si cewek ini dia mendesain brosur, kemudian iklan, kemudian menu-menu makanan, dan seperti itu ya.
Nah, kalau sekarang jauh lebih mudah ya karena sudah ada application-nya yang kita tinggal pakai ya. Nah, pekerjaan itu sangat kreatif ya. Oke, next. I started the company just 2 years ago, just after I graduate from design school. Ya, jadi saya memulai perusahaan saya baru 2 tahunan setelah saya lulus dari design school. Nah, I'm telling you ya, saya katakan, kalau kamu punya impian, punya apa, ya sekarang kan zamannya udah maju ya, internet sudah maju, kamu ada wifi dan komputer ya, betul ya? Yo? Betul. Nah, Betul. kamu bisa mendesain your future itu mulai dari sekarang. Ya, you can design your future starting from now ya. Jadi nggak perlu nunggu nanti saya lulus, nunggu nanti saya punya duit, nunggu nanti saya kerja, ya nggak perlu ya. Jadi kamu sekarang udah diberi facility, ada wifi, ada komputer, ada teknologi ya. Kamu bisa desain dari sekarang. Jadi misalnya in the future saya ingin kerja di bidang medical misalnya ya, medical ya misalnya ya. Medical atau laboratorium. Nah, kamu bisa mulai browsing ya, hal-hal tentang laboratorium, hal-hal tentang medical, hal-hal tentang medicines, hal-hal tentang biologi, hal-hal tentang humans atau mungkin kalau misalnya animals ya tentang animals ya gitu ya. Ya, jadi you can start browsing your knowledge and skill itu dari sekarang udah bisa saat ini. Ya, Leo? Yo? Ya. Ya? Oke, what I said. Berarti Mister ngomong apa pesannya? Leo? Ya. Ya, what I said. Berarti Mister ngomong apa? Ya? Kenapa? Mau bikin desain tuh jangan nunggu buat ada uang dulu terus tunggu. Kalau misalnya kok desain apa namanya? Ya, design your future. Design your future. Harus nunggu sampai lulus dulu terus kalau usah nunggu sampai apa namanya? Selesai sekolah kuliah. Selesai sekolah semuanya. Tapi mulai pelan-pelan dari awal. Dari now, from now. Ya. Ya, kalau dulu zamannya Mister memang susah ya, karena kita harus nunggu lulus kuliah, harus nunggu ada sponsor, ada budget ya. Apalagi yang masuk medical school ya, itu harus betul-betul di tempatnya medical school ya, di sekolah. Ya, information adanya di perpustakaan. Tapi sekarang kan semuanya bisa didapatkan dari rumah, betul ya? Iya kan? Iya, betul. Nah, jadi kamu bisa design your future starting from now. Ya, you can design. Kira-kira aku pengen dapat uang lebih ya. Aku ingin punya perusahaan atau punya activity ya. You can design from now ya. Bisa cari cara, bisa tanya kanan kiri. Ya, bagaimana caranya membuat satu organization atau company yang bisa menghasilkan ini profit yang bagus misalnya, harus gimana, perusahaan apa ya. You can design, bahkan you can start ya. You can start ya, you can start. Ya, tapi untuk menjadi menggunakan uang memang kira-kira paling enggak usia 17 tahun ya, bisa transaction ya, at least 17 years old. Tapi sebenarnya bisa sih, dengan cara lain juga bisa, cuma agak resiko ya. Oke ya, jadi in short, you can design the future from now. You do not have to wait. Ya, Leo? Leo? Iya. Ya, yang jelas, we do not have to wait. Yang jelas, tidak harus kita tunggu semuanya. Oh, saya nunggu ini, habis nanti. Ya, hilang udah ya. Ya, jadi langsung aja dimulai dengan cara sesuai kemampuan kita. Ya. Oke, continue. Ini terakhir ya, last one. Ini sampai mana? Sampai I started, the things have gone pretty well for me.
Ya, langsung aja terus supaya cepet ya. Clients, and most of my work is for them. Sometimes I have to work very late at night if I have a big job to finish quickly. I always have plenty of work to do and I am always busy. Ya, ya. Jadi kebetulan skalanya berlangsung dengan lancar. Ya, saya punya 2 klien yang sangat besar ya. Nah, jadi untuk bisnis itu kadang kita juga nggak harus punya banyak klien ya, beliau ya. Cukup 1 atau 2 klien yang betul-betul cocok dengan kamu itu bisa jalan dengan bagus ya bisnismu ya. Nah, sama dengan asisten atau pembantu itu nggak perlu banyak-banyak, yang penting sedikit tapi cocok ya, bisa bekerja sama ya. Oke. And most of my work is for them ya. Jadi kebanyakan order saya, pekerjaan saya adalah untuk mereka ya. Nah, sometimes I have to work very late at night. Kadang saya harus bekerja sampai larut malam untuk menyelesaikan project itu. Ya, I always have plenty of work to do and I'm always busy. Saya orangnya sibuk ya. Saya sibuk, saya punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ya, oke ya. Oke, do you have plenty of work to do? Punya banyak pekerjaan untuk dilakukan? Iya, sekarang banyak homework. Ya. Apakah semua pelajaran di situ kamu sukai? Do you like every single things of work or subject? Enggak. Ya. Nah, ada berapa persen yang kamu sukai? Atau berapa persen yang kamu nggak sukai? Ya nggak suka, paling 30%. Oh, yang 70% masih oke ya? Masih oke. Nah, nanti yang 70%, 70% ini akan mengerucut ya. Mengecil menjadi fokus kepada yang betul-betul kamu cocok ya. Ya, jadi misalnya yang kamu cocok sekarang yang oke adalah English, misalnya biology, chemistry, physics misalnya. Maka nanti ke depannya bisa semakin fokus mungkin ke chemistry sama farmasi misalnya gitu ya, atau biology sama farmasi atau biology sama chemistry. Nanti akan mengecil di situ, mengerucut di situ. Ya. Nah, kalau English atau language itu dipakai dimanapun ya, everything kamu pakai ya. Jadi nggak cuman ini aja, semua dipakai language ya. Language-nya harus oke supaya bisa lancar semua hal itu ya. Ya, jadi memang you do not need to be able to semuanya harus bagus nilainya enggak. Ya. Misalnya kamu nggak suka menyanyi misalnya ya, singing ya, nilai singingnya ya biasa-biasa aja, nggak apa-apa ya. Ya nggak harus di-push jadi singer ya kan, bukan? Yang penting bisa lulus udah gitu aja. Tapi yang betul-betul specialized ya, nah itu betul-betul kamu bisa explore ya, lebih banyak di situ ya. Oke, so I think that's all for now ya. Ya, jadi harus pinter-pinter ngatur waktu ya, so manage your time. Ya, waktu untuk ini belajar sama untuk makan ya, lunch, dinner, sama waktu untuk membersihkan diri, bangun tidur harus bisa pinter manage time ya. Iya. Ya, jaga kesehatan ya, usahakan jangan sering-sering sakit ya, terus badan harus tetap sehat ya. Ya, badan sehat, terus pikiran, hati kita juga harus tenang ya, banyak doa ya. Yeah. Oke ya, so thank you for joining. Kalau ada invitation lagi, kalau bisa kamu join. Kalau bukan di jadwalmu, ya kalau kamu join boleh, nggak join ya boleh ya. Ya, oke. Gitu, ya. Oke ya, God bless you and stay safe and healthy ya.